الرجيم بسم الله يأتيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال. Tinggalkan tubuh saudara saya ini, cepat keluar kalian dari mulut, cepat, dari mana pun kalian datangnya, cepat, laknatullah alaihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان على فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Nah, Pak nggak usah panik, diam aja Pak, tenang aja sih. Pak tenang aja ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Keluar kalian rahmatullah alaihi. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi meskipun tidak langsung bertatap wajah. Dengan segala fasilitas yang ada saat ini, semoga dapat membantu kita untuk senantiasa saling berbagi kebaikan, berbagi pengalaman, ya, tentunya pengalaman yang bermanfaat buat dunia, khususnya akhirat kita. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian. Di waktu itu saya diminta bantuan untuk meruqyah, ya, seorang perempuan, ya, usianya kurang lebih 30 tahun. Suaminya memanggil saya untuk diruqyah dikarenakan istrinya ini sedikit ada keanehan, tidak seperti layaknya ketika melakukan aktivitas. Jadi hasil daripada diagnosa saya pada saat itu, istri ini berkata dia sedikit seperti ada yang mengikuti, seperti ada yang membisikkan. Dan ternyata istrinya di pukul 12.30 beliau naik ke lantai 2. Nah, ternyata di lantai 2 ini di kantor beliau, ya, terkenal dulu adalah bekas kuburan, ya. Bekas kuburan yang pada saat ini dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas seperti perkantoran. Walhasil setelah turun dari lantai 2, ya, pada saat itu beliau sendiri seperti ada yang mengikuti. Ya, memang di lantai 2 ini sering para karyawan, ya, para staf diganggu oleh syaitan laknatullah alaihi, ya, yang iseng, yang sengaja memang membuat onar, ya, membuat kegaduhan, membuat keresahan di kantor tersebut, sehingga para karyawannya tidak betah. Nah,
Akhirnya setibanya di rumah, tidak tahu kenapa istrinya ini ketawa-ketawa sendiri, ya. Tidak ada ajak komunikasi, tidak ada yang mengajak bicara, tapi dia ketawa-ketawa sendiri. Ya. Selidiki punya selidik, ternyata ada seton yang menungganginya, yang mengikutinya, yang mengganggu jasadnya pada saat tadi siang naik ke lantai 2. Akhirnya diruqyah. Diruqyah, terus diruqyah, ya, sampai dia teriak-teriak, ya, sampai mengatakan, saya tidak akan mau keluar, saya akan pergi jasad ini hingga dia mengikuti saya. Lihat, perhatikan, syaitan laknatullah alaih selalu mengancam, ya, selalu membuat kecil nyali anak Adam. Padahal bagi orang yang beriman, tidak ada yang perlu kita takutkan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Syaitan laknatullah alaih memang musuh kita. Maka benar-benarlah dia jadikan sebagai musuh. Ya, tidak ada negosiasi kepada syaitan. Akhirnya diruqyah. Ya, diruqyah dan teriak, ketawa-ketawa, ya, layaknya mak lampir, ya, layaknya syaitan yang sombong, memang sudah menjadi tabiat mereka. Diruqyah dan dikasih minum daun bidar yang telah di blender 71 lembar, akhirnya muntah hebat. Muntah hebat, lalu diajak komunikasi. Ingat, pesannya adalah, kenapa syaitan laknatullah itu bisa merasuki jasad wanita ini? Jawabannya adalah karena lemahnya pondasi perisai diri dan pemahaman ilmu tentang agama Islam. Padahal Islam mengajarkan ketika kita masuk di satu tempat, buka pintu, ruangan kosong, ucapkan bismillah, atau baca doa Allahumma inni, atau baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika mau masuk ke kamar mandi, ketika mau masuk ke ruangan yang memang ruangan itu tidak berpenghuni atau di gudang, baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim, atau a'udzu bikalimatihi tammati min syarri ma khalaqa, ya. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang mulia dari segala bentuk kejahatan di muka bumi ini. Lihat betapa indahnya Islam ini. Tapi kalau kita tidak menjaga wudunya, tidak melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita, maka syaitan akan senantiasa selalu mengintai kita sehingga kita menjadi bulan-bulanan oleh mereka. Saya tanya bapak suaminya ketika si istri beliau telah sadar, ternyata istri kerja, suami juga kerja. Ya, saya tanya, bapak ba'da subuh, ba'da maghrib bagaimana? Ada tidak ajak istrinya untuk baca Al-Quran bersama? Ba'da maghrib tidak ada katanya. Kemudian ada tidak zikir pagi petang itu didawamkan, dikasih peringatan, informasi, ya, kepada istrinya? Tidak ada. Lalu apa yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini? Siapa kita sehingga kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Tugas kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pekerjaan adalah selingan buat menunggu waktu sholat, ibadah. Karena sholat inilah nanti yang pertama kali dihisap di alam kubur kita. Kesimpulannya teman-teman sekalian, jangan lupa terus nasihati keluarga kita, ajarkan mereka tentang ilmu agama, adab-adab berdoa ketika memasuki satu ruangan, ya, selalu menjaga zikir pagi petang, ya, jaga wudunya, ya, agar senantiasa terperisai, terbentengi dirinya dari gangguan syaitan, ya. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang selalu istiqomah untuk terus berbagi kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menegakkan kita di atas agama Islamnya dan sunnahnya yang mulia ini. Ya, berikut adalah videonya,
ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, melindungi dan menaungi kita, memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita agar mudah dalam melakukan zikir dan juga doa-doa penjagaan. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.